Saya mau jawab beberapa pertanyaan yang diberikan Kakak Zura. Tapi ingat ya, nggak boleh mempercayai jawaban saya, pun nggak boleh juga skip video ini. Maunya apa sih? Intinya, ambil baiknya, buang buruknya. Pertanyaan yang pertama, masuk ITERA lewat jalur apa? Qadarullah, aku masuk ITERA lewat jalur undangan yaitu SNMPTN. Nah, terus kalau ditanya cara dapetin jalur undangan itu gimana? Mungkin lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Mungkin yang diajak kenalan lagi sibuk sama dunianya. Tunggu. Ini gak serius, tapi gak main-main juga. Gimana ya bilangnya? Ini main-main sih, tapi juga serius. Iya, apaan sih? Pokoknya di sini ada banyak hal yang ingin saya ceritakan, supaya yang lagi jauh bisa dekat, supaya yang nggak kenal bisa kenal, dan supaya yang udah kenal jadi semakin kenal. Terus apa ya yang harus dikenalin dari saya? Kalau bilang kataku Edelweiss, kesannya nama IG banget. Tapi gimana? Saya memang sudah menyatu dengan rumah yang isinya 977 orang itu. Tapi boleh deh kalian kenal saya sebagai Kiki, manusia cilik setengah muda atau gadis biasa aja yang kuliah di Teknik Geofisika ITERA dan insya Allah akan ikut wisuda online bulan depan. Ini basa-basi banget ya. Semoga kalian gak bosen deh dengerin suara saya di video ini. Sekarang saya mau jawab beberapa pertanyaan yang diberikan Kakak Zura. Tapi ingat ya, nggak boleh mempercayai jawaban saya, pun nggak boleh juga skip video ini. Maunya apa sih? Intinya, ambil baiknya, buang buruknya. Pertanyaan yang pertama, masuk ITERA lewat jalur apa? Qadarullah, aku masuk ITERA lewat jalur undangan yaitu SNMPTN. Nah, terus kalau ditanya cara dapetin jalur undangan itu gimana? Mungkin lebih ke tips and tricksnya aja kali ya. Jadi, yang pertama, kita harus mengusahakan tulisan-tulisan angka di buku raport itu terus naik dari semester 1 hingga semester 6. Terus, pilih jurusan yang sesuai dengan rata-rata yang kita punya. Ya, semacam sadar diri aja gitu. Terus yang ketiga, konsultasi dengan guru dan orang tua dalam penentuan PTN. Yang keempat, jangan lupa mengunggah sertifikat karena bisa membantu peluang lolos dari SNMPTN. Dan yang terakhir, jangan lupa terus berdoa dan berikhtiar dan serahin semuanya sama Allah. Kenapa milih teknik geofisika dan kenapa harus ITERA? Berat ya pertanyaannya. Jadi dulu pas masih SD, saya pernah ikutan lomba antar sekolah gitu. Nah, kebetulan bidang lomba saya itu kalau nggak salah geografi. Dan salah satu soalnya itu tentang gunung meletus gitu loh. Karena ya dulu pertanyaan-pertanyaan SD dan pertanyaan itu nggak bisa saya jawab. Duh ya Allah, sedih ya. Nah, pas banget nih. Pas keluar dari ruangan, lagi dalam keadaan sedih, ada bapak-bapak berseragam putih biru. Keren banget deh bapaknya. Terus tanya kan saya ke ibu guru, Bu, bapak itu kerja di mana ya? Kerja di BMKG, nak. BMKG itu apa ya, Bu? Terus kerjanya ngapain aja? Bajunya bagus loh, Bu. Duh, pertanyaan saya kayak wawancara. Terus ibunya jawab, kerjanya neliti gunung api dan gempa bumi, nak. Terus
Dari situ saya terobsesi punya cita-cita mau kerja kayak bapak itu. Saya pun nggak kenal bapak itu siapa. Jangan tanya ya. Makanya saya cari tahu banget tentang BMKG. Kepo lah, stalking-stalking gitu. Ternyata salah satu program studi yang mendukung untuk kerja di sana itu teknik geofisika. Ya udah, saya coba daftar aja gitu. Dan kenapa harus ITERA? Karena ITERA lah yang menerima saya dengan baik hati. Ya Allah, bersyukur banget. Kado, ya. Saya pernah juga 2 kali daftar STMKG. Tapi ya gitu, nggak lolos. Yang pertama, karena umur saya masih kurang dari 17 tahun. Dan pada tahun kedua setelah lulus SMA, saya mendaftar kembali dan nilai saya kurang 1 untuk mencapai ambang batas. Jadi nggak lulus deh. Sedih ya? Tentu. Tapi kesedihan itu dulu. Sekarang, alhamdulillah, semoga saya selalu bersyukur atas perjalanan indah yang Allah kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dipelajari di teknik geofisika? Nah, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Selain tentang bumi, kita juga belajar tentang hati. Tentang bagaimana kebermanfaatan saat sedang dan sesudah bencana. Dan tak lain, kita juga belajar mengenai penerapan kaidah-kaidah fisika dan metode matematika untuk mencari sumber daya alam. Dan pada intinya, teknik geofisika akan mempelajari seluk-beluk bumi. Selanjutnya, apakah saya pernah merasa salah jurusan? Iya, tentu. Saya seringkali mengucapkan salah jurusan ketika sebuah kondisi pendidikan bidang perkuliahan dirasa tidak sesuai dengan passion, minat, juga kesukaan saya. Hal itu terjadi sebelum akhirnya saya lulus setelah melalui dinamika perkuliahan. Yang sebenarnya terjadi ialah kita tidak benar-benar terperangkap di ruang jurusan yang salah. Kita hanya perlu memahami seluk-beluk bidangnya. Ingat-ingat kembali bahwa ilmu itu hakikatnya dicari dengan niat karena Allah, semata-mata hanya mencari keridhaan Allah. Pada bidang apapun, bila diniatkan karena Allah, maka tidak hanya memberi kebermanfaatan pada diri, melainkan juga lingkungan dan umat yang skalanya lebih luas. Tidak hanya jangka pendek, melainkan juga jangka panjang hingga berpulang. Namun, apakah kemudian mengambil bidang yang lain lebih baik ketimbang bidang yang dijalani sekarang? Ada sebuah nasihat dari Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumairi pernah berkata, di mana saja Allah letakkan kamu, disitulah kamu beribadah kepada Allah. Lakukan dengan baik dan itulah bidang yang Allah pilih untuk kamu. Semoga Allah selalu meridhoi dan memampukan kita dalam menuntut ilmu dan dalam setiap peran kebaikan. Semoga Allah jaga hidup kita dari pahitnya kebodohan. Teruntuk teman-teman yang sedang duduk di bangku SMA maupun kuliah. Tahun ini berat ya. Semoga kita lalui tahun ini dengan baik dan kita menjadi manusia yang lebih baik. Teruntuk teman-teman SMA, masa-masa menjelang kelulusan SMA merupakan momentum bagi teman-teman di bangku akhir sekolah. Masa-masa ini merupakan masa bagi kalian untuk menentukan langkah. Sebagian besar teman-teman memilih untuk melanjutkan kuliah, dan sebagian yang lain memilih yang lain. Bila kalian sudah menentukan untuk melanjutkan kuliah, maka hal ini menurut saya sudah merupakan langkah yang baik. Bagaimanapun, tak dapat dipungkiri, pada masa-masa ini kalian akan menemui banyak hambatan. Terkadang kalian pun bisa mengalami penurunan semangat. Namun yang terpenting bukan bagaimana kita terjatuh, tapi bagaimana agar kembali bangkit untuk melangkah ke depan.
Semangat, semangat. Tidak ada kata selain semangat. Hanya semangat yang akan membangun dan membakar jiwa. Dan teruntuk teman-teman yang sedang duduk di bangku perkuliahan. Saya tahu bagaimana proses yang ada pada tahun ini berbeda. Harus menemui dosen secara online, bergantung sama jaringan di rumah, dan banyak hal yang tidak dapat dilakukan sesuai waktu. Saya tahu rasanya, tapi kita berjuang bersama untuk menjadi insan yang lebih baik. Tetap semangat untuk meraih masa depan. Tidak ada kesedihan, kepedihan, kelelahan yang tidak diganti sama Allah. Percayalah teman. Wah, masih banyak nih pertanyaan dari Kakak Zura. Tapi gimana ya? Nanti kalian bosen dengerin saya. Ya udah ya, sampai sini aja. Besok lagi kita ketemu. Besok lagi kita ngobrol-ngobrol. Besok lagi kita cerita. Semoga kalian senantiasa mendengarkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.